Shalom dari Jakarta, ibu kota Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Agustus pada minggu ke-33 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan kebebasan sempurna dan kebahagiaan. Namun pembahasannya terbatas pada 3 buah topik, yaitu topik 85, saat mendengar dan melakukannya. Topik ke-86, kelengkapan manusia kepunyaan Allah. Kedua video dari kedua topik sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wawuruntu. Silakan saksikan. Topik 87, kata dan perbuatan yang telah teruji. Kita masuk ke dalam topik 87, kata dan perbuatan yang telah teruji. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Tahun 2022, Indonesia memperingati hari kemerdekaan ke-77. Saat bangsa Indonesia sudah melewati masa kemeriahan perayaan tersebut, maka saatnya tiba untuk mempersiapkan apa yang bisa kita kerjakan secara individu maupun berkelompok untuk negara Indonesia. Tidak terkecuali dengan kemerdekaan yang Kristus telah lakukan bagi umat manusia yang berdosa, yang telah dibahas pada 3 topik khotbah singkat minggu lalu. Maka saatnya kita selaku umat percaya harus mengetahui langkah lanjutan dari kemerdekaan yang Kristus telah lakukan. 3 topik tersedia pada minggu ini yang membahas tentang kebebasan sempurna yang sudah dan terus dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi umat percaya, sehingga setiap umat percaya mencapai kebahagiaan. Topik khotbah 87 merupakan satu kesatuan dengan topik-topik sebelumnya, topik 85 dan 86. Ketiganya mengacu pada Yakobus 1 ayat 25 dengan urutan sebagai berikut. Hukum yang sempurna memerdekakan kamu. Untuk itu, bukan hanya kamu mendengar dan melupakannya, melainkan melakukannya dan berbahagia. Topik 87 bertujuan agar setiap manusia kepunyaan Allah memiliki satu perkataan dan perbuatan
Artinya, apa yang dikatakan itu juga yang diucapkan. Sehingga setiap firman Tuhan yang didengar atau dibaca, dilakukan, dan setelah teruji pada setiap pribadi umat percaya. Ya dan amin. Terdapat dua macam proses pengujian yang dijelaskan dalam firman Tuhan, yang diibaratkan dengan yang pertama, rumah, yaitu tempat kediaman umat percaya. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan rumah atau tempat kediaman umat percaya. Poin 1. Rumah, tempat kediaman umat percaya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudianlah turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat sederhana, yaitu umat percaya yang mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan tersebut. Diibaratkan dengan rumah yang didirikan di atas batu karang. Namun sebaliknya, umat percaya yang hanya terbatas mendengarkan firman Tuhan saja, namun tidak melakukannya, diibaratkan dengan mendirikan rumah di atas pasir. Keduanya akan diuji dengan adanya hujan, banjir, dan angin yang bisa diibaratkan dengan berbagai masalah kehidupan yang dihadapi oleh setiap umat manusia, termasuk umat percaya. Kedua dasar rumah, yaitu rumah umat percaya, akan teruji dengan datangnya hujan, banjir, dan angin. Dan akan nampak terlihat mana rumah umat percaya yang masih tetap bertahan. Inilah yang membedakan antara umat percaya dan umat tidak percaya.
Poin kedua, bahan-bahan bangunan rumah orang percaya. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 16. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti di dalam api. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Rasul Paulus menjelaskan kepada umat percaya yang di Korintus, yang pada saat itu terpecah belah karena mengikuti para pemimpinnya masing-masing, bukan Kristus sebagai kepala gereja. Dijelaskan ada orang yang mendirikan rumah di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kedua jenis bahan rumah tersebut terbukti bangunan rumah akan terbentuk, namun belum teruji kekuatannya. Karena hari Tuhan akan menyatakan, api digunakan untuk menguji bagaimana pekerjaan masing-masing orang tersebut. Jika api menghanguskan seluruh bahan rumah yang terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami, ini memberikan arti tidak tahan uji. Jika api tidak dapat menghanguskan bahan-bahan seperti emas, perak, dan batu permata, ini berarti berhasil melewati tahan uji. Ketahuilah, jika emas, perak, batu permata diuji dengan api, hasilnya ketiga bahan tersebut menjadi kotor dan berwarna gelap atau kehitam-hitaman. Namun setelah dibersihkan, ketiga bahan tersebut mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Ini memberikan arti umat percaya jika menghadapi berbagai kesulitan di dunia ini, nampaknya kita seperti tenggelam atau hilang dalam pergumulan tersebut.
Namun sesungguhnya Tuhan Yesus memberikan kekuatan sehingga umat percaya cakap menanggungnya dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Ingat, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Ayat 11. Jadi umat percaya agar senantiasa bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah memanggil kamu dan akan menyempurnakan kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 24 melalui berbagai tahapan pengujian.